الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه إلى يوم نلقى مولاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقاه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الحاضرين jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama melalui mimbar Jumat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, saya ingin memberi wasiat kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian agar senantiasa kita meningkatkan, mempertahankan serta terus menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan terus berupaya istiqamah dalam melaksanakan segala perintahnya, baik yang sunnah terlebih lagi yang wajib, dan menjauhi segala larangannya baik yang makruh lebih-lebih lagi yang haram. Dan hendaknya kita pula menyempurnakan takwa kita dengan menjadikan semua aktivitas kegiatan kita yang mubah, yang pada dasarnya tidak berpahala dan tidak berdosa, makan, minum, tidur, bahkan bekerja kita dan semuanya kita landasi dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua tindak tanduk kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di antara wasiat daripada yang paling penting, yang sering bahkan menjadi syarat daripada khutbah adalah wasiat takwa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau pernah bersabda sambil menunjuk kepada dadanya, at-taqwa hahuna. Takwa itu berada di sini, yakni di dalam kalbu. Ini pusat sumber daripada takwa adalah kalbu manusia, yang kemudian terejawantahkan takwa itu pada perilaku zahir. Dan begitu juga Rasulullah SAW yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal ini, beliau sering kita dengar sabda beliau, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan ijma' para ulama ahli daripada kalbu mengatakan bahawa sumber akhlak adalah kalbu manusia, sehingga tidak berlebih apabila kita menyatakan bahawa sangat pentingnya menjaga kalbu manusia tersebut. Sebagaimana dikatakan bahawa di dalam manusia, di diri manusia ini ada mudghah, segumpal daging. Jika salahat, apabila bagus segumpal daging itu, maka salaha sairul jasad, baguslah seluruh jasad. Dan sebaliknya, apabila buruk, maka buruklah seluruh jasad. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Dan ma'asyiral hadirin, para ulama mengatakan bahawa di antara tanda bagusnya hati manusia, bagusnya hati seseorang adalah ada sesuatu yang disebut riqqah, atau lembutnya hati, mudahnya tersentuh hati itu. Dan tanda daripada riqqah atau lembutnya hati itu adalah diantaranya kasih sayang kepada sesama muslim, kasih sayang kepada sesama mukmin, yang mana itu pun termasuk paling mulianya akhlak dan paling afdalnya daripada perangai kita. Sebagaimana disifati Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam oleh Allah sendiri bahwa beliau itu termasuk laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat bagi beliau apa yang menyusahkan kalian, harisun 'alaikum, beliau sangat ingin kalian beriman, bil mu'minina raufur rahim, dan beliau amat iba dan amat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Surah Taubah surat ke-9 ayat 128. Dan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang memiliki sifat syafaqah, kasih sayang kepada mukmin, kepada muslim, yang itu merupakan tanda lembutnya hati. Sebagaimana beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, tabaraka taala, man la yarham la yurham. Orang-orang yang penyayang, dia akan disayangi oleh Ar-Rahman yang maha suci dan maha luhur, dan orang yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Dan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abdala ummati la yadkhuluna jannah bi kathrati salatin wala siyamin. Sesungguhnya wali-wali abdal dari umatku, mereka tidak masuk surga karena banyaknya solat dan puasa, tetapi bisa lamatis sudur wa sakhawatin nufus wa rahmah bi kulli muslim, tetapi mereka masuk surga dengan bersihnya hati mereka dan dermawannya jiwa mereka, serta rahmat kasih sayang kepada setiap muslim. Namun para ulama mengomentari hadis ini bahwa tidak bisa dipahami bahwa mereka para wali-wali itu tidak beribadah atau tidak memperbanyak solat dan puasa. Namun mereka memperbanyak solat dan puasa, namun inti utamanya yang menyampaikan mereka kepada surga, kepada derajat tinggi di sisi Allah adalah bersihnya hati mereka sebagai hasil dari ibadah mereka, bersihnya hati mereka dan dermawannya jiwa mereka, serta rahmatnya kepada sesama muslim. Dari sini maka para ulama mengambil kesimpulan, ma'asyiral hadirin, bahwa anna la tuzanu amalul qulub, tidak bisa ditimbang amal hati itu dengan amal-amal anggota badan zahir. Jelas amal batin lebih berat sedikit daripada amal batin, lebih berat daripada setumpuk amal zahir tanpa disertai batin. Dan dari sinilah keutamaan para ulama billah, orang-orang yang mengenal Allah, para arifin, para aulia Allah, yang mereka menjaga, memperhatikan daripada masalah hati mereka, batin mereka. Dan perlu kita ketahui ma'asyiral hadirin bahwa rahmat kepada sesama muslim merupakan perkara yang wajib dan merupakan hak yang sudah seharusnya, terutama kepada mereka yang du'afa, kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang memiliki musibah. Daripada diuji dengan bala bencana dari Allah SWT, maka lebih wajib lagi kita untuk mengungkapkan rahmat atau memiliki kasih sayang kepada mereka. Dan dikatakan oleh para ulama, siapa orang yang tidak mendapati dalam hatinya rasa rahmat, kasih sayang, empati ketika dia melihat para orang-orang muslim yang du'afa, yang lemah, para ahlul bala, orang yang ditimpa bala bencana oleh Allah, diuji dengan bala bencana, tidak mendapat, orang-orang yang tidak mendapatkan rasa kasih sayang tersebut, maka dia ghalidul qalbi, itu adalah orang yang keras hatinya, wal iyadzu billah min dzalik, dan sudah dikuasai dia oleh qaswah, oleh kerasnya hatinya, naudzubillah, dan dicabut rahmat dari hatinya, wal iyadzu billah. Dan dikatakan para ulama mengatakan bahwa tidak dicabut rahmat kecuali dari orang-orang yang celaka, wal iyadzu billah min dzalik. Apalagi ditambah dengan tidak adanya rahmat tadi, ditambah diperparah dengan adanya kesombongan, keangkuhan untuk bergaul dengan orang yang lemah, keangkuhan untuk bergaul, untuk duduk bersama orang yang miskin, orang yang lemah dari kalangan muslimin. Maka na'udzubillah, alangkah jauhnya orang-orang seperti itu daripada murka Allah dan daripada rahmat Allah, dan dekatnya mereka kepada murka Allah, waliyadzubillah min dzalik. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yadkhul jannah min qalban kan fi qalbi mithqal habatin min khardal min kibrin, tidak akan masuk surga seorang yang di hatinya terdapat setitik daripada sifat kesombongan, wal iyadzubillah min dzalik. Dan ma'asyiral muslimin, tanda yang paling utama daripada riqqah atau lembutnya hati seseorang selain sifat rahmat kepada sesama makhluk, sesama muslim secara khusus, selain itu adalah khusyu'ul qalb, khusyuknya hati.
Dan kasratul buka, banyaknya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan sifat yang mulia yang mana Allah sifati para anbiya, para solihin daripada hamba-hambanya di dalam firman-Nya, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka para nabi, para orang-orang soleh, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, maka mereka langsung tersungkur sujud dan menangis. Dan juga dalam ayat yang lain, yakhiruna lil adqani yabkuna wa yazidum khusyu'a. Mereka tersungkur untuk sujud dan menangis, dan bertambah khusyuk mereka, tenang hati mereka kepada Allah, bertambah khusyuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 109. Dan banyak sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang lembut hatinya, yang mudah tersentuh dengan khusyuk hatinya dan mudah menangis karena takut kepada Allah SWT. Di antaranya di dalam hadis yang masyhur, di antara 7 orang yang dijamin mendapat naungan di bawah naungan Allah SWT, di antaranya Rasul SAW menyebutkan rajulan dzakarallahu khalian fafadat ainah, yaitu seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian, maka menetes air mata daripada dua mata orang tersebut. Dan juga sabda beliau yang lain, kullu ainin baqi yaumil qiyamah, semua mata nanti akan menangis pada hari kiamat kecuali mata orang yang takut kepada Allah subhanahu, bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah SWT. Dan yang kedua, ainun batat tahrusu fisabilillah, yaitu mata yang berjaga-jaga di dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ay fil jihad, yakni dalam jihad di jalan Allah SWT. Dan ma'asyiral hadirin, buka al-khalis atau tangisan yang murni karena takut kepada Allah itu sangatlah mulia di sisi Allah SWT, namun sedikit yang bisa melakukan. Bahkan dikatakan la yaljunar, tidak akan masuk neraka orang yang takut baka min khasyatillah, orang yang takut karena takut kepada Allah, orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam sabda yang lain oleh beliau SAW, law anna baqiyan baka fi ummatin la rahimahumullah bi bukaih, seandainya ada seorang yang menangis karena takut kepada Allah dalam sekelompok umat, Allah akan mengasihi umat itu karena tangisan orang tersebut. Dan apabila kita merasa berat, ma'asyiral hadirin, untuk menangis karena takut kepada Allah, maka kata para ulama, hendaknya kita mengingat apa yang bakal kita hadapi dari kejadian-kejadian dahsyat sakratul maut, bagaimana fitnah kubur, bagaimana mungkar dan nakir, bagaimana keadaan kita ketika menghadapi semua kejadian-kejadian itu. Kemudian bagaimana dahsyatnya yaumul qiyamah, dahsyatnya daripada kebangkitan, mahsyar, hisab di hadapan Allah SWT, dan semua yang pasti kita akan hadapi ke semua itu. Jika memang kata para ulama, jika memang mereka atau kita ini termasuk orang yang beriman pada Allah, betul-betul beriman pada apa yang datang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastilah kita akan menangis ketika mengingat akan semua itu tadi. Jika kita tidak bisa menangis, naudzubillah, maka kata para ulama, hendaknya kita menganggap diri kita ini sama dengan hewan ternak, yang mana sebab Allah SWT mengkhitab di Al-Quran hanya mengajak bicara orang yang punya hati dalam Al-Quran, sebagaimana dikatakan inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun, sesungguhnya dalam ayat-ayat Allah itu terdapat peringatan bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, hanya bagi orang-orang yang memiliki hati, hanya bagi orang-orang yang awal qasam wa huwa syahid, atau memasang telinganya sedangkan dia menyaksikan, beriman atas kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan sering Allah mengulang-ulang dalam Al-Quran, waliyatadzakkaru ulul albab wa ma yadzakkaru illa ulul albab, tidaklah ada orang yang dapat mengambil pelajaran dengan apa yang dalam Al-Quran atau yang datang dari Rasul SAW kecuali ulul albab, orang-orang yang memiliki hati dan pikiran yang bersih. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita membersihkan hati kita, dan berkat bulan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, maka kita betul-betul kembali daripada hati kita, atau Allah bersihkan hati kita sehingga betul-betul menjadi orang yang riqah, yang lembut hatinya, sehingga tersentuh dengan empati kepada sang muslim dan mampu untuk menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang yang ulul albab. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa,
sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang benar-benar menancapkan iman dalam hatinya, membuktikan imannya dengan amal soleh, menyempurnakan iman dan amal solehnya dengan saling berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna minkum tilawatan wa samiul alim wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu irghaman man jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin mattasalat aynun bi nadhari wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqah wa dharu fahisha ma dhamina wa ma batan wa hafidhu hudul jumu'ati wal jamaah wa alamu anna Allah ya'murukum bi amrin bada bi nafsihi wa thanna bi malaikatin sabli qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه اجمعين وعن جميع التابعين وتابع التابعين باحسان يوم الدين وعنا معهم في برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غفر الخطيئات يا رب العالمين. وسلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا إياهم شر مصائب الدنيا والدين واصلحنا واصلح من في صلاح صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلك صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد واجعل خير أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أجل وأكبر.